nih, ada King yang lagi berenang-renang ke tepian. Tapi hati-hati ternyata ditui dia sadar. Dia tahu ada King, bakalan dikit lagi bakalan di-spray pakai M4 tapi masih menunggu timing yang tepat. Dan udah mulai kelihatan King di-spray udah menggunakan M4 ini seorang ditui berhasil menumbangkan satu player dari Nova. Betul, itu free se-free-free-nya tadi mendapatkan satu orang dari tim Nova dan ini membuat D2E semakin percaya diri karena dia nggak ngelihat ada backupan yang bakal datang dari Nova. Ini udah jauh banget posisinya King dari rekan-rekannya. Ini akan menjadi free point untuk tim RRQ. Lumayan tabungan hingga nanti di akhir hari. Iya, berarti Nova harus berjuang dengan 3 player terakhirnya sampai ke last circle. Betul, dan kalau kita lihat dari total killnya, Nova memang unggul di antara tim yang lain. Namun bedanya nggak terlalu jauh sama 4AM, mereka hanya berbeda 3 kill. Dari 4AM ke Zeus juga hanya berbeda 3 kill. Agak jauh itu dari Zeus ke Navi, terus dari Navi ke BTR kembali hanya berbeda 2 kill aja. Iya, wow, Sunhawk nih, kita berbicara Sunhawk. Kalau misalkan menurut Kapasta sendiri nih, masih kompetitif. Banyak ya. Banyak saya notesnya Pak, banyak. Tenang, Notesnya banyak banget sih Windy. Tenang, kita banyak banget notesnya. Jangan disebutin Enggak, Kak emang kayak gitu. Emang kayak catatan gue juga banyak banget Iya, tuh. bener. Berlembar-lembar. Makanya kita tuh kalau udah ditunjuk kayak oke, lu nge-cast di turnamen ini, harus nyiapin catatan kita. Biar ada bahan. Itu dia, apalagi Walaupun sekelas PMGC. nggak banyak, tapi setidaknya ada bahan. Iya, at least bisa ngomong lah. Dan ngomong-ngomong nih, ada tapping-tapping manjanya dari seorang Sinister. Tapi justru malah ada counter spray balasan dari arah Korpai ke Sinister. Tapi hanya cicilan damage doang yang diberikan untuk dari 2 player ini. Belum secara komit melakukan fight. Korpai tertembak juga karena Ewan. Satu persatu player mereka udah mulai nge-stick dan memberikan backup. Dante pun akan segera datang. Korpai juga akan mendapatkan bantuan dan Ice masih dalam posisi yang cukup jauh. Smoke up dari Korpai, dia bakal regroup lagi ke arah belakang. Tidak ingin membuka angle view-nya lebih jelas lagi, ternyata dia ingin mengincar ke compound dulu supaya tercover dari beberapa tembakan yang ada di sekitar mereka. Kalau kita berpindah ke bootcamp, ada Alpha 7 yang belum bergeming dan kedatangan satu tamu Abrut Slayer yang datang dari arah atas. Iya, ini ASA selalu loh, dia selalu datang ke area gudang 3 dari bootcamp. Kalau Mungkin misalkan kita jalurnya perhatian. mereka. Iya, jalurnya mereka mungkin. Jadi dia masuk ke area bootcamp dan Alpha 7 juga udah mengetahui posisi kalau misalkan ada Abrut Slayer yang berusaha masuk ke daerah sekitaran bootcamp. Ya, apalagi kalau misalkan udah mulai ada baku tembak yang terjadi dan Lau juga punya kontrol area yang bagus. Ini PR-nya si Lau untuk mengantisipasi atau mencari informasi ketika ada tim-tim yang datang dari bukit belakang atau di bukit depan. Karena setiap pemain dari Alpha 7 punya tugas untuk mengontrol satu area. Iya, berarti bisa dibilang kuncinya itu ada di Lau. Yap, kalau dari arah gudang 3. Iya, berarti kalau misalkan Lau dia tiba-tiba terknock out itu bisa jadi Abrut Slayer bisa nge-push gampang banget ke Ya, bootcampnya. seenggaknya 3 player yang lain dari Alpha 7 punya informasi kalau ada yang datang dari gudang 3. Iya, benar kan, banget. Swaggy ini udah mulai nge-backup juga. Kali ini 2 angle yang akan dijaga. Bahkan 3 player dari Alpha 7 siap menyambut kedatangan ASL dari gudang 3. Kalau mereka emang maksain buat nge-push. Tapi gue rasa pergerakan dari ASL nggak bakal segeridi itu. Mereka bakal cari informasi dulu apakah di sini bootcampnya udah kosong atau masih ada yang ngejagain. Karena pantauan dari Lau ini bener-bener matang banget. Dia tahu setiap pergerakan dari ASL. Tapi di sisi yang lain satu player dari Red Aliens terkena knockout. Ini dia, satu player terknock out, Luxi lagi berusaha untuk di-revive, ada setup smoke defensif juga yang udah mulai dikeluarin oleh Bigetron. Sementara itu Ryzen terpos posisinya oleh seorang Meiku, tapi spray down dari Meiku belum berhasil mencicil HP dari seorang Ryzen. Oh my headshot! Itu bagus banget dari Liquid, ngebuat dan memberikan kesempatan untuk menyelamatkan Luxi. Wow, itu timingnya pas banget dan juga observernya pas banget lagi ngarah ke Liquid. Pas banget, observer naik gaji nih untuk momen ini. Untuk momen ini aja. Untuk momen ini aja. Untuk momen ini aja. Wah gila itu bagus banget, Liquid langsung dep. Damage-nya sedalam-dalamnya. Wow, sedalam-dalamnya. Sedalam apa tuh Kak Pasta? Wah sakit banget dah, itu dalam banget dah pokoknya dah. Mulai dipancing ya. Ntar giliran dipancing dia bingung jawabnya apa. Itu dia, dan satu player dari Bigetron ada Ryzen spray down karena depan menggunakan M4 tapi belum berhasil bisa menumbangkan satu player dari RRQ. Tapi setidaknya Luxi udah berhasil bisa diselamatkan. Betul, udah mulai diselamatkan lagi. Kedatangan tamu baru, bakal ada spray lagi dari Ryzen menuju ke arah Ernie. Kali ini harus bersembunyi cukup dalam damage yang diberikan Ryzen ke player dari tim RRQ. Smoke up sudah mulai dibangkitkan kali ini. Ada RRQ, ada BTR dan juga ada Navi di sekitar sini. Tapi posisi dari BTR yang agak ke sandwich. Namun dari Zuxi bisa mendapatkan point kill setelah Ryzen ngenokin Ernie-nya. Itu dia, 1 poin udah berhasil bisa dikantongin oleh Bigetron Red Aliens. Ini berarti semakin membuka istilahnya kayak ada mental boosting dari Bigetron Red Aliens sendiri.
Gua rasa mentalnya BTR udah naik Udah banget. sih, Karena iya mood bener ya. mereka tuh udah bagus main dari awal untuk hari ini. Di Erangel mereka main bagus, Miramar main bagus, Pick and di Erangel, kecuali di Erangel terakhir kali ya. Posisi mereka nggak terlalu diuntungkan karena mereka tusun. Tapi untuk 3 match awal mereka udah ke-boosting banget dengan permainan mereka yang bagus. Dan ternyata Alpha 7 kedatangan tamu dari arah yang lain. Ada Zeus yang memaksakan untuk masuk ke area bootcamp. Tapi kali ini Zeusnya sudah mulai keluar kembali dari area bootcamp. Mereka nggak ingin greedy di awal-awal. Mereka butuh poin yang cukup banyak untuk ngebalap dan bertengger kembali di posisi atas. Oke, sementara itu IC masih berada di bagian depan dari pertahanan dari Zeus sendiri, berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ini dari posisi dari IC, dia kalau misalkan pengen mundur ke area belakang itu masih bisa, karena kalau misalkan kita lihat player-player dari Alpha 7 gak terlalu memperhatikan ke arah tim Zeus. Sementara itu kita lihat PW88 splitnya itu jauh-jauhan banget Kak Pasta. Yap, ini jauh-jauhan banget. Kayaknya semua tim udah mulai pede deh untuk nge-split jauh-jauhan. Kayak Nova sering banget nge-split jauh-jauhan, 4AM juga sering untuk nge-split jauh-jauhan. Tapi kali ini Liquid, ini dia player yang harus diperhatikan banget. 2 kali tapping snipernya ke arah Matic. Untung kali ini nggak connect. Tadi sih bener-bener 1 pelor, 1 hit dan langsung ke knock. Wow, itu 1 peluru 1 knock, itu nice banget dan timingnya pas banget tuh, terkesima, terpesona sama performnya dari Liquid. Wah, Liquid GG banget mainnya. Ini nunjukin bahwa aim dia tuh juga harus diperhitungkan oleh tim-tim lain. Jangan mentang-mentang pendatang baru main di grand final terus diremehin. Kemampuannya nggak boleh diremehin sama tim-tim lain. Dan kalau kita perhatikan juga dari PW88 yang sudah nge-split sedemikian rupa, sudah menemukan satu musuh yang bakal mereka retake compoundnya, ada A1. A1 ini nge-split juga cukup jauh dan PW88 juga nge-split cukup jauh. Ini 2 tim yang dari tadi fight tapi belum ada yang dipulangkan ke arah lobby. Iya bener banget, ini mereka sama-sama splitnya cukup berjauhan, berarti kalau misalkan ada salah satu player yang terknock up, itu bakalan susah banget untuk di follow up atau untuk di revive, tapi untungnya mungkin karena masih ada compound, itu kalau misalkan satu player yang terknock out di dalam compound masih bisa di revive. Betul, apalagi nih Sunhawk nyari Sunhawk. kendaraan juga agak susah kan. Makanya mereka lebih milih udahlah selama kita masih masuk ke dalam circle tahan dulu aja. Sebenarnya yang butuh PR buat masuk ke circle itu PW88. Semua player mereka belum masuk ke dalam circle. Kalau dari A1 rata-rata udah masuk ke dalam circle. Seenggaknya 2-3 player mereka udah masuk ke dalam circle. Itu dia, dan juga di depannya PW88 itu banyak banget juga, lumayan ada tim-tim yang bisa menghalangi pergerakan dari PW88 itu sendiri. Sementara Betul. itu Cari juga masih menggunakan TPP-nya ke arah depan, berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ini masih ya antara Alpha 7 dan juga ASL, cuman saling mantau satu sama lain. Yap, ini yang harus dilakukan juga karena enaknya bermain TPP itu kita bisa mencari informasi dari berbagai arah. Kalaupun kita nggak pengen banting badan ya tinggal puterin mata yang ada di in-game untuk ngelihat daerah sekitar kira-kira kompon kita aman atau enggak, jalur rotasi kita aman atau enggak. Wall smoke sudah mulai diciptakan, ada 4 smoke yang dibangun oleh PW88. 2 player mereka nge-stick, Sinister bakal dipus, tapi Nate sudah mulai dimasak, dilemparkan ke area smoke, akan meletup, memberikan splash damage karena double TP itu sudah mulai dihancurkan kali ini. Belum sempat melakukan double pick karena double T atau triple T sedang dalam posisi darahnya yang sudah mulai menghilang, sudah mulai memasak granat lagi, tapi Nate dilemparkan terlebih dahulu, Sinisternya berhasil di knock out. Ini akan menjadi poin untuk PW88. Oke, berarti dari masing-masing player itu sama-sama lagi mengokang granat posisinya. Yap, betul. Tapi granat PW88 yang matang terlebih dahulu. Matang Makanya duluan. satu player dari A1 harus bisa keambil. Yes, hilang 1 player tapi mereka masih ada 3 player yang tersisa. RRQ pun kehilangan 1 player tapi mereka sudah mendapatkan poin kill juga. BTR nih yang masih utuh 4 player mereka dan mereka sudah mendapatkan 1 poin kill ke arah RRQ tadi. Ernie yang dipulangkan ke lobby dan Triple T. Setelah mendapatkan 1 orang tiba-tiba masih di lock oleh pemain A1 yang lainnya. Keluar dari rumah membuat dia ke knockout. Ini harus masuk lagi diselamatkan dan area mereka ini di blue zone. Itu dia, dan sementara waktu kita bergeser lagi ke arah tim Bigetron Red Alliance masih berhadapan dengan Ararki, tapi nggak bakalan terjadi fight yang lebih panjang. Ararki juga udah mulai memisahkan dirinya dari daerah yang udah dikuasain dari Juxi, tapi di sini Juxi ngeliat satu player dan Liquid Liquid lagi dan lagi mendapatkan 1 player. Matic harus bisa terheadshot oleh seorang Liquid. Betul, Liquid dengan permainan snipernya yang How? begitu gemilang 2 kali menjatuhkan player dari Navi. Wow. Apalagi kita legit berbicara Sunhawk ya, jarang player-player pakai sniper di Sunhawk ya gak sih Kak Pasta? Betul, rata-rata itu semuanya pakai senjata auto. Rata-rata pakai Rata-rata. auto. Karena enak banget tinggal di spray apalagi kalau ngedapetin scope 6. Tapi berbeda dengan orang yang hobinya pakai sniper kayak Itu Liquid. dia. Close combat juga dijabanin pakai sniper sama dia. Liquid nih ngingetin gua kayak kejadian sewaktu PMCO di mana waktu itu Luxi masih sering menggunakan sniper. Oh iya, Luxi. Sekarang mungkin
lagi ke Liquid sekarang snipernya. Dinasnya lagi dipindah ke Liquid Iya, lagi untuk pindah. menggunakan sniper. Itu dia. Sementara tuh PW88 bakalan touchdown atau melanjutkan rotasinya ternyata dari seorang Ice. Bakalan langsung aja, tapi di sisi kirinya ada satu player dari A1. Itu nggak kelihatan posisinya. Betul, masih ngepron, masih dicari kali ini. Oh, 6ix9ine masih bertahan, seorang diri aja. Cukup sabar, dia nggak menimbulkan step sama sekali. Masih cukup tenang dan hanya menyisakan satu 8 kit. Fast juga masih level 1, Helm juga masih level 1. Gue yakin peluru juga harusnya terbatas untuk 6ix9ine. Tapi dia masih cukup percaya diri untuk mempertahankan posisi dia. Double T bakal lanjut rotasi lagi, harusnya aman untuk 6ix9ine. Oke, harusnya bisa aman untuk sementara waktu. Berarti A1 masih misalkan 2 playernya dan ada kecelakaan tunggal ternyata terjadi. Gak apa-apa, sering terjadi kok. Sering terjadi Sering memang terjadi di sini kok. ya. Dan ada kabar gembira untuk Bigetron karena satu player dari 4AM sedang terkena knockout kali ini.